Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 102212554. Saya ingin mempresentasikan tentang inovasi bisnis untuk EAS mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis Universitas Teknologi Digital. Di presentasi kali ini, saya akan membahas tentang beberapa hal mengenai inovasi bisnis saya. Yang pertama ini ada ide bisnis, lalu di poin kedua ada latar belakang terjadinya bisnis. Yang ketiga ada target pasar atau pangsa pasar. Yang keempat ada modal serta profit yang akan didapat. Di poin kelima ada rencana jangka panjang. Di poin keenam ada strategi pemasaran yang digunakan. Lalu ketujuh ada katalog produk atau contoh-contoh produknya. Di poin ke-8 ada bagaimana cara proses produksinya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Di slide ini saya akan mencoba menjelaskan mengapa saya memilih ide bisnis atau inovasi bisnis ini. Dengan menjual produk fashion unik berupa tas ala bohemian style berbahan dasar rajut dengan berbagai model pilihan yang terdiri dari sling bag, tote bag, shoulder bag, dan tas serut yang akan saya beri nama brand rarajutan.id. Bidang usaha di bidang fashion ini sering diminati oleh kaum wanita. Produk yang kami buat merupakan sebuah hobi yang biasakan dilakukan oleh kaum perempuan, sebagian oleh kaum perempuan. Jadi meski kelihatannya tas ini sederhana, namun diperlukan ketelitian dan ketelatenan dalam rajut. Rarajutan ini biasanya identik dibuat dengan teknik yang rumit, tetapi produk yang saya akan jual atau inovasi bisnis yang saya coba ini tidak terlalu memiliki kerumitan yang tinggi karena adanya teknologi yang sudah berkembang. Kreativitas yang tinggi ini sangat dibutuhkan untuk membuat produk ini serta waktu yang lama untuk membuat tas yang berpeluang untuk terjual dengan harga yang lebih tinggi. Karena tas ini sendiri memiliki ketekunan serta kesabaran yang menjadikan elemen penting dalam membuat produk tersebut sehingga memiliki nilai yang tinggi. Dengan saya tambah dengan nilai kemasan dari produk yang kami buat dapat memberikan nilai tambah dari produk ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih inovasi ini. Latar belakangnya, ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual tas dengan berbagai jenis, sehingga saya juga ingin mencoba menciptakan tas ala bohemian karena saya rasa masih sedikit dan jarang ditemukan. Sehingga saya menjadi tertarik untuk memulai inovasi bisnis di bidang fashion yang berbahan dasar rajut. Rajut ini sering sekali masyarakat identikan dengan kegiatan orang zaman dahulu, nenek yang duduk di kursi goyang. Karena merajut itu kan merupakan hobi yang dilakukan atau kegemaran di waktu luang pada zaman dahulu. Namun saat ini akibat adanya proses arus industri rajutan yang biasanya dibuat menggunakan tangan, zaman sekarang sudah banyak sekali rajutan yang dibuat menggunakan mesin. Bahkan hasil karyanya juga tuh sangat bervariasi dan memberikan warna baru dalam dunia rajut. Jadi saya rasa dengan munculnya inovasi bisnis ini akan merupakan suatu bisnis yang akan menjadi kebutuhan fashion manusia, terutama bagi wanita. Target pasar atau target marketing yang akan saya buat untuk inovasi bisnis saya itu dengan berjenis kelamin perempuan usia 15-30 tahun, bisa anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, ataupun pekerja yang menggunakan sosial media setiap hari karena saya akan menjualnya menggunakan media sosial, juga menyukai produk fashion yang unik. Selanjutnya di slide ini saya akan membahas modal, harga jual, serta profit yang akan didapatkan melalui inovasi bisnis yang saya buat. Modal di sini saya tulis dengan harga yang sudah jadi. Jadi untuk memproduksi 20 tas produk
shoulder bag, sling bag, dan tote bag itu membutuhkan biaya sekitar 454.000. Lalu 20 produk tas serut itu memakan biaya sekitar 484.000. Dan di sini jika pengirimannya secara online, maka akan saya tambah biaya packing sebesar 2.000 setiap per pieces tas. Lalu saya akan menjual harga shoulder bag itu satu tasnya saya beri harga 90.000, sling bag juga 90.000, tote bag juga 90.000, dan di sini tas serut 95.000. Di sini profit yang akan saya dapatkan jika produk yang saya jual terjual habis. Modalnya itu tadi jika dijumlahkan semua itu 40 tas itu modalnya 978.000 dan akan mendapatkan keuntungan kotor 3.700.000 dikarenakan produk yang saya jual semuanya 40 produk tersebut laku terjual habis, maka akan mendapatkan keuntungan kotor 3.700.000. Laba bersih yang saya akan dapatkan 3.700.000 dikurang dengan modal yang saya keluarkan yaitu 978.000, sehingga saya memiliki profit keuntungan laba bersihnya itu sebesar 2.722.000. Selanjutnya di sini ada rencana jangka panjang. Jika inovasi bisnis yang saya buat ternyata kurang diminati di masyarakat. Yang pertama ini saya akan melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi yang saya maksud di sini dengan bekerja sama dengan mitra yang bergerak di bidang kerajinan yang berbahan dasar rajut, yang menyukai produk olahan yang unik, karena saya yakin belum banyak beberapa mitra ini yang menekuni usaha seperti ini. Padahal jika ditekuni, peluang bisnisnya ini cukup ekonomis. Maka solusi hal yang saya akan lakukan berkolaborasi dengan cara mitra tersebut memberi bahan bakunya saja. Jadi di tempat bisnis saya yang akan mengolahnya menjadi hasil rajutan. Selanjutnya itu membuat inovasi produk. Inovasi produk yang saya akan buat dari bahan rajutan ini, mungkin saya akan membuat hasil karya selain produk tas etnik bohemian ini, saya membuat kerajinan seperti topi dari bahan dasar rajut, lalu dompet, alas meja, tempat tisu, baju, dan produk lain-lain yang berbahan dasar rajut. Lalu di poin ketiga yaitu dengan membuka outlet di beberapa tempat. Jadi untuk memperluas pangsa pasar dan juga untuk memperkenalkan produk saya ini, saya akan membuka outlet di beberapa tempat dengan tujuan untuk memperkenalkan produk saya di masyarakat tertentu. Lalu di poin terakhir ini dengan melestarikan produk dalam negeri. Karena menurut saya dengan tas etnik ala bohemian ini, dengan dibuat desain yang mempunyai ciri khas Indonesia sehingga dapat melestarikan produk dalam negeri. Selanjutnya di slide ini saya akan membahas strategi pemasaran yang akan saya gunakan. Yang pertama ini membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Maksudnya ini saya akan menyusun media sosial saya dengan foto-foto tas yang real pic serta menarik, sehingga akan membuat interaksi dengan konsumen. Lalu yang kedua ini menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Iklan ini bisa saya gunakan secara online maupun offline. Jika offline, saya akan membuat mungkin cara ini agak sedikit kuno, tapi untuk memperluas pasar di wilayah sekitar, saya akan mencoba menebar brosur untuk proses strategi pemasaran. Lalu jika secara online, mungkin saya akan membuat iklan jangkauan, yaitu dengan memasang iklan di media sosial seperti di Instagram ataupun di Shopee dan aplikasi e-commerce lainnya. Lalu saya juga akan memberikan flash sale pada saat angka kembar, contohnya 12.12, 1.1, dan diskon pembelian jika memenuhi persyaratan. Selanjutnya di sini saya akan menyertakan katalog produk. Ini ada beberapa contoh gambar produk dari inovasi bisnis saya. Yang pertama ini sling bag, model tas sling bag. Yang kedua juga ada model tas shoulder bag. Yang ketiga ini tote bag, dan yang terakhir ini tas serut model bohemian.
Di sini saya akan mencoba menjelaskan proses produksi tas rajut ala Bohemian Style. Produk rajut ini diawali dengan pemintalan benang oleh mesin rajut sehingga membentuk sehelai kain. Kemudian, lembaran kain rajut tersebut disatukan oleh mesin linking atau mesin obras. Kemudian dilakukan proses pengesoman atau perapihan benang-benang rajut yang telah selesai dikerjakan. Seperti ada benang-benang rajut sisa-sisanya itu yang kelebihan, maka akan kita rapihkan. Setelah menjadi tas yang telah dirapihkan, yang terakhir ini proses pembungkusan tas yang telah selesai dan siap untuk dikirim ke konsumen. Kesimpulan dari presentasi inovasi bisnis yang saya buat, dari ide bisnis yang sederhana ini, saya harapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Peluang tas rajut ini saya rasa akan memberikan dampak yang sangat besar, karena dari segi pembuatan dan penjualannya ini masih kurang dengan permintaan pasarnya. Maka saya rasa rarajutan.id ini dengan memiliki minat, bakat, peluang, dan usaha keras, saya harap produk rarajutan.id ini akan ramai dan gemilang di pasaran karena memiliki kualitas bahan, kreativitas, dan nilai seni yang menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi saya harap juga dapat meningkatkan akan kelestarian negeri dan juga meningkatkan perkembangan mode di Indonesia. Sekian presentasi inovasi bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.